Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawa Syamaya. Kali ini saya akan mereview 10 judul paper terkait dengan teknologi rekayasa jaringan telekomunikasi. Judul pertama, Sistem Monitoring Suhu, Kelembapan, dan Penyiraman Otomatis pada Budidaya Jamur Berbasis IoT. Dari Jurnal Jarkom, volume 12, nomor 1, tahun 2024. Apa yang dilakukan? Sistem ini pemantau suhu, kelembapan, dan penyiraman otomatis berbasis Internet of Things yang dirancang menggunakan ESP32 sebagai otak sistem, sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, kamera digunakan untuk memantau kondisi jamur, dan blink untuk menampilkan data secara real-time dan dikoneksikan melalui smartphone dan komputer. Mengapa dilakukannya? Proses budidaya jamur tiram memerlukan perawatan yang kompleks. Petani jamur sering mengalami kesulitan dalam mengatur suhu dan kelembapan secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana melakukannya? Hasil pengujian alat dengan ruang akuarium dengan ukuran 30 cm x 40 cm dengan tinggi 40 cm untuk menguji alat yang sudah dibuat. Pada hasil pengujian penelitian ini yang menghasilkan data atau nilai suhu dan kelembapan kondisi di sekitar sensor yang diproses pada program microcontroller ESP32 yang sementara ini ditampilkan pada layar OLED display. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi kondisi suhu dan kelembapan di sekitar sensor yang dibandingkan hasilnya dengan alat ukur temperatur hygrometer dan dilihat berapa perbedaan antara sensor dengan alat ukur. Apa manfaatnya? Memudahkan pembudidaya jamur tiram dapat mengetahui temperatur serta kelembapan dan mengontrol pompa air tanpa perlu memeriksa langsung ke tubuh jamur. Sehingga pembudidaya jamur hanya mengetahui kondisi suhu serta kelembapan dan mengontrol pompa air apabila mengetik atau memasukkan buat perintah pada aplikasi Telegram. Apa hasilnya? Suhu berkisar antara 22 sampai 25 derajat Celcius. Baglok jamur padat dan miselium tumbuh memenuhi baglok jamur. Itu menandakan bahwa suhu sudah sesuai dengan kebutuhan jamur, sedangkan pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, pertumbuhan miselium lambat dan kering, sehingga baglok jamur rontok. Pada kelembapan 95 sampai 100%, baglok menjadi lembab mengandung kadar air yang berlebihan sehingga miselium tidak dapat tumbuh dengan baik. Pada kelembapan 75 sampai 95%, jamur tiram tumbuh lebar dan tebal serta memiliki warna putih bersih pada kelembapan tersebut. Jamur tiram memiliki pertumbuhan yang baik. Dan pada kelembapan 70 sampai 74%, jamur tebal dan lebar. Pengujian ESP32 cam yang dilakukan di akuarium, kamera dipasang di sudut ruangan dan memastikan kamera dapat menangkap gambar blok jamur yang berada di dalam ruangan agar dapat dipantau dari jarak jauh. Dari skenario pengujian ESP32 cam dengan menghubungkan ke WiFi agar dapat terkoneksi dan dapat diakses melalui link. Kekurangannya dari judul ini, hasil pengamatan suhu dan kelembapan tidak disajikan dalam bentuk database. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan satu sensor atau pengukuran. Yang ketiga, pengujian alat dilakukan pada ruang akuarium dengan ukuran terbatas. Kelebihannya, sistem pengendalian suhu dan kelembapan bekerja sesuai program yang dibuat. Yang kedua, alat ini mempermudah petani dalam memantau dan mengontrol kondisi budidaya, membuat proses penyesuaian suhu dan kelembapan menjadi lebih cepat hanya dengan menggunakan smartphone. Yang ketiga, data pengujian alat dilakukan selama 12 hari yang menunjukkan keakuratan alat. Judul yang kedua, yaitu rancang bangun pemantauan suhu dan kelembapan serta cahaya pada rumah jamur tiram berbasis IoT pada tahun 2020. Apa yang dilakukan? Alat pemantau suhu, kelembapan, dan cahaya berbasis IoT. Hasil pembacaan sensor dapat dimonitoring dan dikontrol melalui aplikasi Telegram. Mengapa dilakukannya? Usaha budidaya jamur tiram di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Padahal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram, yaitu kelembapan dan suhu. Cara konvensional untuk menjaga nilai suhu masih alami atau tergantung cuaca, sedangkan nilai kelembapan dijaga dengan melakukan penyemprotan air pada pagi hari menggunakan selang air. Untuk mempermudah menjaga kualitas jamur, maka dibuatlah alat ini. Bagaimana melakukannya? Jika suhu lebih dari 30 dan kelembapan kurang dari 60, maka relay akan menyala untuk melakukan penyiraman jamur tiram. Sedangkan jika nilai sensor LDR lebih dari 400 lux, maka relay akan menyala untuk menghidupkan lampu. Sedangkan perintah pengecekan suhu kelembapan kontrol relay melalui aplikasi Telegram telah bekerja dengan baik, yaitu perintah kontrol yang dapat digunakan sebagai berikut: start, help, relay on, relay off, status suhu, dan status kelembapan. Apa manfaatnya? 1. Dapat membantu petani jamur tiram dalam memonitoring suhu, kelembapan, serta cahaya. Yang kedua, membantu petani jamur tiram agar dapat mengurangi resiko gagal panen. Yang ketiga, dengan adanya alat ini diharapkan dapat meningkatkan produksi atau panen pada jamur tiram. Apa hasilnya? Dari hasil 6 kali percobaan dapat diketahui jika sensor DHT dalam melakukan pembacaan suhu dan kelembapan mengalami selisih antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Dari hasil dapat diketahui jika kondisi ruangan terang, maka nilai ADC sama dengan 400 lux, maka lampu akan menyala. Kekurangan dari judul yang kedua, yang pertama, penelitian ini masih dalam bentuk miniatur atau prototipe. Yang kedua, sistem belum dilengkapi dengan baterai atau power cadangan untuk mengatasi masalah mati listrik. Yang ketiga, sistem belum memiliki heater untuk mengatur suhu ruangan secara lebih aktif. Kelebihannya, yang pertama, petani dapat memantau kondisi ruangan dan memberikan perintah kontrol dari jarak jauh melalui aplikasi Telegram. Yang kedua, waktu respons pengiriman perintah dan hasil pembacaan melalui Telegram tergolong cepat, yaitu 4 detik.
Yang ketiga, akurasi sensor yang baik dari DHT11. Judul yang ketiga, yaitu model sistem pengendalian suhu dan kelembapan ruangan produksi obat berbasis NOT MCU ES32 dari jurnal Elticom volume 6 tahun 2002. Apa yang dilakukan? Sistem yang dapat mengatur suhu dan kelembapan udara untuk ruangan obat secara otomatis berbasis non-MCU ES32 yang dapat memberikan informasi kepada teknisi secara terus-menerus. Melalui web server PHP MyAdmin, data suhu dan kelembapan dapat disimpan serta dimonitor dari jarak jauh menggunakan smartphone atau komputer dengan membuka web. Sensor DHT11 digunakan untuk mendeteksi nilai suhu dan kelembapan, dan untuk mengontrolnya digunakan kipas Peltier dan dehumidifier. Mengapa dilakukannya? Proses produksi dalam industri farmasi harus mengikuti pedoman yang tertera dalam cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Proses produksi harus dihentikan bila suhu dan kelembapan ruangan produksi tidak memenuhi nilai yang sudah ditentukan dan harus membuat laporan tentang terhentinya produksi. Penelitian ini mengusulkan sebuah model sistem yang dapat mengatur suhu dan kelembapan udara secara otomatis berbasis NOT-MCU ESP32 yang digunakan untuk memberikan informasi kepada teknisi secara terus-menerus. Bagaimana melakukannya? Sensor DHT11 mendeteksi suhu ruangan dengan menggunakan komponen negatif temperature coefficient atau NTC yang nilai resistansinya menurun apabila mendeteksi suhu yang semakin tinggi. Untuk komunikasi dan sinkronisasi antara DHT11 dengan MCU digunakan single wire two-way. Data suhu dan kelembapan udara kemudian diterima dan diproses oleh microcontroller non-MCU ESP32. Di sini data suhu dan kelembapan akan dikirimkan ke bagian output untuk disimpan di database melalui koneksi PHP MyAdmin web server setiap 5 detik. Apabila suhu dan kelembapan tidak sesuai dengan set point-nya, maka program akan mengatur kipas dan dehumidifier untuk on atau off. Display 12C LCD 2x16 yang terdapat di ruangan produksi yang berfungsi memperlihatkan data nilai suhu dan kelembapan setiap saat. Sebuah kipas Peltier dan sebuah dehumidifier. Kipas Peltier dan dehumidifier akan on apabila suhu dan kelembapan ruangan lebih tinggi dari set point maksimumnya dan akan off apabila lebih rendah dari set point minimumnya. Apa manfaatnya? Dapat menjaga kestabilan suhu dan kelembapan udara dengan benar sesuai range kelas ruangan produksi obat. Apa hasilnya? Dari hasil pengujian suhu dan kelembapan tanpa gangguan yang dapat diketahui bahwa suhu dan kelembapan dapat dijaga tetap pada range kelasnya. Dari pengujian kestabilan suhu dan kelembapan selama 25 menit dengan gangguan menaikkan suhu dan kelembapannya, dapat diketahui bahwa suhu dan kelembapan akan kembali ke range sesuai kelasnya sesudah beberapa saat. Data dari NOT-MCU ES32 dapat disimpan di database PHP MyAdmin. LCD memperlihatkan nilai suhu dan kelembapan ruangan secara terus-menerus dari hasil baca sensor DHT11. Kekurangan dari judul yang ketiga, yang pertama, penelitian hanya berupa pemodelan menggunakan kotak akrilik dan tidak menggunakan ruangan produksi obat yang sebenarnya. Yang kedua, kondisi jaringan yang tidak bagus dapat menyebabkan delay pengiriman data sehingga tampilan di komputer perlu di-refresh untuk mendapatkan data yang benar. Yang ketiga, dalam praktik sebenarnya, ruangan produksi menggunakan air handling unit atau AHU, sementara model ini hanya menggunakan kipas Peltier. Kelebihannya, yang pertama, model sistem ini dirancang secara spesifik untuk memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Kedua, sistem ini secara otomatis mencatat dan menyimpan data suhu kelembapan, waktu, dan status ruangan setiap 5 detik ke dalam database PHP MyAdmin. Ketiga, data dapat dimonitor secara terus-menerus dan real-time dari jarak jauh untuk memudahkan identifikasi kondisi ruangan. Judul yang keempat, yaitu prototipe alat monitoring suhu dan kelembapan pada rumah jamur tiram berbasis IoT dari JTech volume 1 nomor 1 2023. Apa yang dilakukan? Pada penelitian ini, parameter yang akan dikendalikan yaitu suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor DHT22, di mana alat ini akan mengontrol suhu dan kelembapan udara pada rumah jamur secara otomatis dan dapat dimonitoring melalui aplikasi ThinkSpeed. Mengapa dilakukannya? Jamur tiram merupakan jenis jamur yang cukup populer di kalangan masyarakat sehingga banyak dibudidayakan. Meningkatnya permintaan membuat budidaya jamur tiram, baik skala kecil maupun besar, semakin berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan alat pengontrol suhu dan kelembapan untuk rumah jamur tiram berbasis IoT menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller. Bagaimana melakukannya? Terdapat satu buah sensor DHT22 yang diletakkan dalam prototipe rumah jamur. Sensor akan mendeteksi besaran suhu dan kelembapan. Hasil yang didapat dikirim ke NOT-MCU ESP8266 dalam bentuk data analog. Hasil akan diolah pada NOT-MCU ESP8266 sehingga nantinya akan dikirim ke perangkat smartphone atau laptop melalui jaringan wireless dan ditampilkan pada LCD. Kit pendingin Peltier digunakan sebagai pendingin apabila suhu pada kumbung jamur terlalu panas. Ultrasonic mist maker merupakan alat pelembab udara yang bekerja dengan cara menyemprotkan uap air ke ruangan jamur tiram. Apa manfaatnya? Dengan menerapkan alat ini, petani jamur lebih mudah dalam memantau dan mengontrol suhu dan kelembapan pada kumbung jamur sehingga mengurangi persentase gagal panen yang biasanya paling banyak disebabkan oleh ketidaksesuaian suhu dan kelembapan pada kumbung jamur tiram. Apa hasilnya? Hasil didapat dari penelitian ini dengan suhu yang sesuai dengan jamur tiram di daerah Mataram kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 90%, di mana suhu dan kelembapan yang terukur pada penelitian tidak jauh dari suhu yang terukur pada daerah tersebut dan hasil pengukuran pada alat ini tidak jauh dari suhu dan kelembapan pada daerah tersebut. Kekurangan dari judul keempat, yang pertama, skala prototipe terbatas.
Yang kedua, tidak selalu dapat menahan suhu ideal saat cuaca panas ekstrim. Yang ketiga, kurangnya detail logika kontrol. Kelebihannya yang pertama, sistem berhasil membuat prototip alat yang secara otomatis mengontrol suhu dan kelembapan pada rumah jamur tiram. Yang kedua, dapat dimonitoring jarak jauh yaitu IoT. Yang ketiga, data ditampilkan secara online di ThinkSpeak dan secara langsung di lokasi melalui LCD display. Judul yang kelima, yaitu karya ilmiah makalah perancangan alat monitoring suhu dan kelembapan pada tanaman sawi berbasis Arduino Uno. Dari literatur informatika dan komputer volume 1 nomor 1 tahun 2024. Apa yang dilakukan? Sistem pengendalian suhu dan kelembapan pada budidaya tanaman sawi. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan suhu, kelembapan, dan penyiraman secara otomatis pada tanaman sawi. Komponen yang digunakan terdiri dari sensor DHT11 sebagai alat untuk mengukur suhu, sensor soil moisture sebagai alat untuk mengukur kelembapan, Arduino Uno, model RTC, dan pompa air. Mengapa dilakukannya? Dengan adanya alat ini, pemilik budidaya tanaman sawi dapat dengan mudah memantau kondisi lingkungan di ruang budidaya tanaman sawi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendali suhu dan kelembapan dapat mengendalikan nilai suhu dan kelembapan udara dalam media yaitu pada kisaran 22 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Bagaimana melakukannya? 1. Inisialisasi program dimulai dengan menginisialisasi semua komponen yang digunakan. Sensor DHT11 dan YL69 dikalibrasi untuk memastikan akurasi data. Yang kedua, pengukuran data sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor YL69 mengatur kelembapan tanah. Yang ketiga, pemrosesan data sensor diproses oleh Arduino Uno. Kondisi suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah dibandingkan dengan nilai ambang batas. Yang keempat, pengendalian kipas DC dan mistmaker. Kipas DC dan mistmaker dinyalakan jika kondisi memenuhi kriteria. Apa manfaatnya? Sketsa alat monitoring suhu pada tanaman sawi berbasis Arduino Uno ini dapat membantu petani dalam menjaga kondisi optimal dan meningkatkan hasil panennya. Apa hasilnya? Penelitian ini berhasil merancang sketsa alat monitoring suhu dan kelembapan pada tanaman sawi. Sketsa ini menunjukkan interkoneksi komponen alat, yaitu Arduino Uno, sensor DHT11, relay LCD 12C, dan kipas DC. Simulasi sebanyak 5 kali menunjukkan bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Kekurangan dari judul kelima, yaitu yang pertama, kekurangan terbesar adalah status penelitian ini hanya sebagai makalah perancangan atau sketsa alat. Yang kedua, tampilan data online tidak jelas. Yang ketiga, tidak ada analisis hasil uji coba. Kelebihannya yang pertama, sistem dirancang untuk melakukan kontrol otomatis terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, sistem menggunakan komponen microcontroller yang umum dan mudah diakses. Yang ketiga, terdapat kriteria yang jelas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aktuator. Judul yang keenam, yaitu pengembangan monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things serta sistem automatic sprinkling pada rumah jamur tahun 2021. Apa yang dilakukan? Merancang sistem untuk menghasilkan kondisi kumbung yang sesuai dengan habitat asli dari jamur tiram putih. Sistem ini terdiri dari sensor yang diletakkan di dalam kumbung dan akan mendeteksi kondisi suhu dan kelembapan kumbung. Data suhu dan kelembapan selanjutnya akan diproses oleh controller untuk mengaktifkan penyiraman otomatis. Mengapa dilakukannya? Untuk memudahkan petani jamur dalam melakukan penyiraman dan pemantauan terhadap kondisi kumbung dengan memanfaatkan sistem Internet of Things. Bagaimana melakukannya? Sistem ini terdiri dari pompa air untuk penyiraman yang dihubungkan dengan wadah penampungan yang diatur secara otomatis menggunakan sensor jarak HCSR04, kemudian disalurkan ke pipa-pipa yang telah dipasangi sprinkle untuk melakukan penyiraman pada kumbung. Pada rancangan elektronik, Raspberry Pi 3B Plus digunakan sebagai kendali utama karena alat ini telah dilengkapi Wi-Fi card yang berfungsi untuk membantu mengirimkan data pembacaan sensor menuju website dengan bantuan koneksi internet. Sensor DHT22 digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan pada kumbung dan berfungsi sebagai inputan untuk Raspberry Pi. Pi kamera digunakan untuk memantau kondisi dalam kumbung. Hasil pembacaan dari sensor akan dikirim ke Raspberry Pi menuju ke website sebagai informasi bagi user yang dalam hal ini adalah petani jamur tiram. Apa manfaatnya? Petani jamur mampu melakukan pemantauan terhadap suhu dan kelembapan dengan lebih efektif dan mampu melakukan tindakan yang tepat dengan menggunakan penyiraman otomatis sehingga pertanian jamur dapat berkembang sesuai bidang agromekatronik. Apa hasilnya? Hubungan antara Raspberry Pi dan website mampu bekerja secara optimal. Dibuktikan dengan hasil pembacaan dari Raspberry Pi yang mampu ditampilkan pada halaman website dengan memberikan angka dan waktu pembacaan yang sama sehingga mampu memberikan informasi data terkini kepada pengguna sistem. Kekurangan dari judul nomor 6. Nomor 1, sensor ultrasonik HC-SR04 yang digunakan masih sering terjadi error dan tidak akurat. Yang kedua, fitur secara langsung dari Pi kamera sering terputus dan kualitasnya kurang bagus jika koneksi jaringan internet tidak stabil. Yang ketiga, sistem kontrol belum berbasis aplikasi mobile. Kelebihannya yang pertama, penelitian dilakukan di lokasi budidaya jamur yang sebenarnya. Yang kedua, sistem mampu mencapai kondisi rumah jamur yang ideal dalam waktu kurang dari 600 detik. Yang ketiga, sistem dilengkapi dengan Pi kamera untuk fitur live streaming memungkinkan petani melihat kondisi di dalam kumbung dari mana saja. Judul yang ketujuh, yaitu rancang bangun sistem kendali suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram dengan Internet of Things tahun 2023. Apa yang dilakukan? Membuat sebuah alat yang dapat mengendalikan dan memonitori suhu dan kelembapan budidaya jamur tiram dengan Internet of Things. Sensor yang digunakan yaitu DHT11 untuk nantinya mendapatkan data yang dapat dimonitoring langsung dari layar LCD 16x2 dan dihubungkan pada aplikasi Blink di smartphone dengan IoT. Mikrocontroller yang digunakan adalah Wemos D1R2 sebagai pemrosesnya. Pompa air dengan menambah nozzle yang membuat air seperti embun dan kipas angin untuk sirkulasi udara.
Mengapa dilakukannya? Kondisi lingkungan sangat berperan dalam keberlangsungan makhluk hidup seperti jamur tiram. Salah satunya kondisi udara yang berubah-ubah dengan nilai kelembapan dan suhu yang naik turun menyebabkan pertumbuhan jamur tiram kurang maksimal hingga gagal panen. Penelitian ini berfokus dalam memonitoring dan mengontrol nilai dari kelembapan dan suhu pada tempat penelitian, yaitu pada kumbung jamur tiram secara otomatis. Bagaimana melakukannya? Desain alat yaitu dengan menggunakan stop kontak berisi 4 lubang untuk menyalurkan dari sumber yang menggunakan suplai PLN 220 volt dan sudah dirancang pada lubang ketiga dan keempat jalurnya dihubungkan pada relay 2 channel yang nantinya beban yang dihubungkan pada lubang ketiga atau keempat dapat diatur untuk hidup dan mati dengan program yang telah dibuat. Kemudian terdapat 2 LED indikator berfungsi untuk penanda jika lubang ketiga dan keempat on, maka LED menyala, dan juga terdapat 2 saklar manual untuk menghidupkan lubang stop kontak ketiga dan keempat. Berguna jika dalam perawatan jamur memerlukan penyemprotan pupuk maupun obat untuk mencegah gangguan dari gulma dan hama yang mengganggu pertumbuhan jamur. Jadi jika ingin menyalakan stop kontak tersebut tidak harus menunggu program otomatis berjalan. Apa manfaatnya? Penulis mengembangkan penelitian tentang alat yang dapat bekerja menjaga agar nilai kelembapan dan suhu otomatis tetap terjaga secara otomatis dengan memanfaatkan sensor DHT11 yang terhubung dengan internet agar dapat mengatasi masalah perawatan jamur tiram pada kontrol suhu dan kelembapan. Apa hasilnya? Hasil dari pengujian alat berupa temperatur, humidity, HTC2 yang dibandingkan dengan nilai yang ditampilkan oleh sensor DHT11. Didapatkan data bahwa untuk selisih nilai suhu rata-rata 1,21 derajat Celcius dengan rata-rata error sebesar 4,30%. Kemudian data yang didapatkan pada selisih nilai rata-rata kelembapan 2,36 derajat Celcius dengan rata-rata error sebesar 3,97%. Hasil yang didapat sensor DHT11 yang digunakan sesuai atau mendekati untuk pembacaan nilai suhu dan kelembapan. Kekurangan dari judul yang ketujuh, nomor 1, alat ini belum bisa menyimpan data untuk memantau kondisi saat alat menghidupkan atau mematikan aktuator selama proses bekerja. Yang kedua, keterbatasan titik penyemprotan. Yang ketiga, ketergantungan koneksi internet karena berbasis IoT. Kelebihannya, yang pertama, alat ini berhasil mengendalikan dan memonitor suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram secara otomatis. Yang kedua, sistem ini terhubung ke aplikasi Blink di smartphone, memungkinkan pemantauan secara real time dari jarak jauh. Yang ketiga, pengujian dilakukan secara langsung di tempat budidaya jamur, membuktikan alat bekerja sesuai fungsinya. Judul yang ke-8, yaitu perancangan sistem kontrol suhu dan monitoring serta kelembapan kumbung jamur tiram menggunakan Mistmaker berbasis IoT dari prosesor volume 17 nomor 2 tahun 2022. Apa yang dilakukan? Sistem kontrol suhu dan monitoring serta kelembapan menggunakan Mistmaker berbasis IoT. Mengapa dilakukannya? Salah satu jamur konsumsi yang bernilai gizi tinggi adalah jamur tiram. Banyak sekali terdapat kandungan gizi pada jamur tersebut. Suhu dan kelembapan udara juga mempengaruhi perkembangan dalam budidaya jamur tiram. Untuk menjaga nilai suhu masih alami atau tergantung pada cuaca. Sedangkan untuk menjaga kelembapan ruangan kumbung dilakukan dengan cara penyemprotan air pada lantai ruangan kumbung di pagi hari menggunakan selang. Agar suhu dan kelembapan terus terpantau serta dapat dikontrol, maka dibuatlah sebuah sistem kontrol suhu dan monitoring serta kelembapan menggunakan Mistmaker berbasis IoT. Bagaimana melakukannya? Alat ini akan membaca kelembapan menggunakan DHT11. Jika kondisi kelembapan kumbung mencapai 65%, maka SP8266 akan mengaktifkan relay dan menyalakan mesin pompa DC dan nozzle menyemprotkan embun. Jika kelembapan mencapai 80%, maka SP8266 akan mematikan pompa DC menggunakan Mistmaker berbasis IoT untuk memonitoring dan mengkontrol secara digital. Apa manfaatnya? Dengan adanya sistem ini, diharapkan hasil yang lebih baik dalam mengatasi masalah pengukuran kelembapan dan suhu udara sekitar jamur. Apa hasilnya? Pengujian alat secara keseluruhan dilakukan selama 3 jam. Selama 3 jam suhu dapat turun yang awalnya dari 34 derajat Celcius dapat turun menjadi 28 derajat Celcius dalam waktu 10 menit pertama. Menit berikutnya, suhu turun lagi hingga bertahan rata-rata di 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan Mistmaker dan kipas DC telah disetting akan aktif jika suhu kumbung jamur lebih besar dari 23 derajat Celcius dan akan otomatis mati sendiri jika suhu ruangan kumbung kurang dari 23 derajat Celcius. Untuk suhu dan kelembapan akan termonitoring di website dengan delay pembaharuan selama 10 menit. Kekurangan dari judul ke-8, yang pertama, penelitian ini dilakukan pada miniatur kumbung, bukan pada kumbung skala penuh. Yang kedua, koneksi web belum jelas, monitoring yang ditampilkan hanyalah web-based. Yang ketiga, pengujian sensor awal tidak normal. Kelebihannya, yang pertama, sistem ini berhasil merancang dan menguji alat secara otomatis, memonitor dan mengontrol suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram. Yang kedua, sistem menggunakan sensor DHT22 yang merupakan sensor suhu dan kelembapan digital yang lebih stabil dan memiliki rentang pengukuran lebih baik dibandingkan DHT11. Yang ketiga, data suhu dan kelembapan ditampilkan secara real time dan memungkinkan pemantauan dari jarak jauh oleh user. Judul yang ke-9 yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram. Apa yang dilakukan? Alat kendali suhu dan kelembapan berbasis IoT. Dalam penelitian ini, komponen utama yang digunakan adalah sensor DHT11 dengan Node MCU SP8266. Suhu dan kelembapan yang sesuai untuk jamur tiram adalah tidak lebih dari 25 derajat Celcius dan tidak lebih dari 75%. Suhu dan kelembapan udara dideteksi oleh sensor DHT11 dan hasil pengukuran dari DHT11 nilainya ditampilkan di LCD, kemudian nilai suhu dan kelembapan ini dikirim ke web. Mengapa dilakukannya? Para petani jamur kesulitan dalam mengatur suhu dan kelembapan secara real time. Apabila suhu dan kelembapan lingkungan tempat jamur tumbuh tidak sesuai kebutuhan, maka akan menghambat pertumbuhan jamur. Untuk mengatasi hal itu, diusulkan membuat alat kendali suhu dan kelembapan berbasis IoT.
Bagaimana melakukannya? Suhu dan kelembapan udara dideteksi oleh sensor DHT11 dan hasil pengukuran dari DHT11 nilainya ditampilkan di LCD. Kemudian nilai suhu dan kelembapan ini dikirim ke website. Dari website ini selain digunakan untuk menampilkan nilai suhu dan kelembapan, juga akan menampilkan on atau off jika fan DC dan pompa air berfungsi. Fan berfungsi untuk menambah kelembapan udara jika kelembapan kurang sesuai kebutuhan jamur, dan pompa air berfungsi untuk menurunkan suhu jika suhu dalam tubuh terlalu panas. Apa manfaatnya? Untuk mempermudah kerja petani jamur karena petani bisa memantau suhu dan kelembapan serta melakukan aksi melalui website. Walaupun petani berada di kejauhan dari tempat budidaya jamur selama alat terhubung ke jaringan internet. Apa hasilnya? Pertumbuhan jamur lebih cepat, efisien waktu dan tenaga. Pengontrolan suhu dan kelembapan secara otomatis oleh alat. Masa panen pertumbuhan jamur tiram hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Kekurangan dari judul yang ke-9, yang pertama, tidak ada fitur penyimpanan data rinci. Yang kedua, logika kontrol yang disajikan dalam abstrak dan teks tampaknya memiliki fungsi yang terbalik atau kurang umum. Yang ketiga, menggunakan sensor DHT11 yang memiliki akurasi lebih rendah dan range pengukuran yang lebih terbatas. Kelebihannya yang pertama, penggunaan alat ini menghasilkan pertumbuhan jamur yang jauh lebih baik dibandingkan cara konvensional atau manual. Kedua, alat secara otomatis mengontrol suhu dan kelembapan sesuai kebutuhan pertumbuhan jamur tiram ideal. Yang ketiga, data suhu dan kelembapan ditampilkan secara lokal di LCD dan dikirim ke website secara real time. Judul yang ke-10, yaitu sistem kontrol suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram berbasis IoT tahun 2020. Apa yang dilakukan? Sistem kontrol suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram dengan menggunakan kipas exhaust sprayer sensor DHT11 yang dikontrol oleh ESP32 dan terhubung dengan MCU ESP32. Perancangan kontrol dengan menggunakan kipas exhaust digunakan untuk mempercepat pengeluaran udara panas pada kumbung jamur serta mempercepat penyebaran partikel air yang dihasilkan oleh sprayer. Mengapa dilakukannya? Petani harus sering bolak-balik ke kumbung untuk melakukan pengecekan suhu dan kelembapan pada kumbung jamur. Upaya penyiraman dilakukan oleh petani jamur merupakan hal yang kurang efisien karena dilakukan dengan cara manual dan juga kurang efektif karena suhu dan kelembapan pada kumbung jamur bersifat fluktuatif karena kondisi setiap saat dapat berubah, sehingga diperlukan suatu alat yang dapat mengontrol suhu dan kelembapan kumbung jamur agar meningkatkan kualitas hasil panen jamur tiram yang dihasilkan dan mempermudah petani jamur tiram untuk membudidayakan jamur jenis ini. Bagaimana melakukannya? Sensor DHT11 dapat mengontrol suhu pada program ini, yaitu jika suhu pada kumbung terlalu rendah, maka akan mengaktifkan kipas out. Jika suhu terlalu tinggi, akan mengaktifkan kipas in. Dalam mengontrol kelembapan pada program ini, jika sensor DHT11 membaca kelembapan di bawah 80% RH, maka akan mengaktifkan kipas in dan sprayer akan menyala. Saat pembacaan suhu di atas 90% RH, maka akan mengaktifkan kipas out dan sprayer akan mati. Saat suhu dan kelembapan dalam keadaan ideal, maka kipas in, kipas out dan sprayer akan dalam keadaan off. Suhu yang diinginkan yaitu 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Apabila suhu di bawah 22 derajat Celcius, maka sprayer dan kipas akan aktif dengan kondisi sprayer akan menyala dan kipas in dalam kondisi aktif. Ketika suhu di atas 26 derajat Celcius, maka sprayer dan kipas aktif dengan kondisi sprayer dan kipas in akan mati, sedangkan kipas out akan aktif untuk membuang udara panas yang ada di dalam kumbung jamur. Apa manfaatnya? Yang pertama, membuat sistem kontrol suhu dan kelembapan pada budidaya jamur tiram berbasis IoT. Yang kedua, untuk memantau dan mengontrol suhu dan kelembapan pada kumbung jamur setiap waktu walaupun petani berada di kejauhan sekitar lebih kurang 20 meter dari tempat budidaya jamur. Apa hasilnya? Yang pertama, suhu yang diatur untuk kumbung budidaya jamur tiram dalam alat kontrol ini adalah dengan range 22 sampai 26 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berada pada rentang 80 sampai 90% RH. Kedua, persentase error pembacaan suhu yang dibaca oleh sensor DHT11 sebesar lebih kurang 0,015%, sedangkan untuk kelembapan persentase error sebesar lebih kurang 0,004% dengan melakukan perbandingan dengan sistem pembacaan manual dengan alat ukur suhu dan kelembapan hygrometer. Yang ketiga, nilai suhu dan kelembapan yang tampil pada aplikasi ini dapat dimonitoring walaupun petani pada kejauhan lebih kurang 100 meter. Kekurangan dari judul yang ke-10, yang pertama, sistem ini tidak mengontrol kecepatan kipas, hanya mengontrol putaran kipas. Yang kedua, sensor yang digunakan adalah DHT11 yang tidak lebih baik dari DHT22. Yang ketiga, keterbatasan jarak jangkauan monitoring. Kelebihannya yang pertama, alat kontrol memiliki 3 mode operasi, otomatis, manual, dan stop. Yang kedua, sistem ini memanfaatkan IoT. Yang ketiga, pengujian menunjukkan sistem kontrol dapat meningkatkan efisiensi dalam mengontrol suhu dan kelembapan.